Baik dulur Al-Fiktor, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Kali ini semoga Allah SWT senantiasa memberi kita kekuatan dan memberikan kita kesehatan dan juga rezeki yang lancar agar senantiasa kita bisa mengaji kepada guru kita. Kali ini di hari Selasa kita akan mengaji Panguripan bersama guru kita, Bapak Romo Kiai Haji Muhammad Imam Hambali, yang merupakan pengasuh dari Pondok Pesantren Al-Jihad Surabaya. Dulur Al-Fiktor, Anda juga nanti bisa bergabung dengan kami di 081234939390, dan juga Anda bisa mengikuti kajian pada pagi hari ini melalui radio streaming Radio Al-Fiktor di Instagram. Tulis saja Radio Al-Fiktor. Dan kita juga menyediakan aplikasi streaming juga di Play Store, Radio Al-Fiktor. Baik, dulur Al-Fiktor, beliau sudah hadir di studio. Mari kita sapa beliau bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat, Abah. Amin. Gimana, sehat Abah hari ini? Sehat, dan alhamdulillah. bahagia ya. Harus selalu bersyukur. Amin, amin. Bersyukur dan tidak pernah bosan dari bersyukur. Tidak pernah bosan, Abah. Iya, bahkan bersyukurlah sampai lupa caranya mengeluh. Masya Allah. Bersyukurlah sampai lupa caranya mengeluh. Masya Allah. Artinya kita harus terus bersyukur. Sampai kita seperti hidup ini nggak ada yang tidak bahagia. Masya Allah. Harus selalu bahagia. Apapun yang diberikan Allah itu pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah, subhanallah. Iya. Alhamdulillah. Apa? Iya. Awal pagi kita diberi motivasi, dulur. Iya. Bersyukur sampai lupa caranya mengeluh. Caranya. Mengeluh ini sering terjadi, apa? Betul. Itu karena kurang bersyukur. Oh ya Allah. Otomatis tau. Kalau mikiri ekonomi kurang, mengeluh. Kalau diberi ada masalah sedikit saja, mengeluh. Masya Allah. Itu dia lupa bahwa sebenarnya kesuksesan, keberhasilan, apapun itu semua karena pitulunge Allah. Masya Itu Allah. pitulungnya Allah. Makanya kalau kita sekarang dibuat sesuatu yang mungkin kurang enak, ya itu juga kehendaknya Allah. Kalau sekarang kita diberi sesuatu yang penuh kenikmatan, itu juga pitulungnya Allah. Bukan kehendak kita. Kehendak kita itu ya karepe enak kok. Padha karo bakul es karepe panas terus, ojo sampai udan. Siji nak bakul bakso karepe gremis terus, ojo panas. Bakul bakso kalau gremis-gremis kan payu. Kalau panas bakul es sing payu. Ya wis apa jare Gusti Allah, bah gremis, bah udan, bah panas. Kamelo ngatur ae kok. Ayah Allah. Ayo, wah. Iya. Masya Allah. Nggih, apa mungkin ada informasi dari pondok pesantren apa? Ya, dari pondok pesantren yang pertama selalu dan selamanya. Selalu dan selamanya. Saya atas mewakili pondok pesantren mengucapkan terima kasih. Matur nuwun seklangkong. Siap pada semua jamaah pecinta Radio Al-Fiktor, pecinta Al-Jihad sama Al-Fiktor, yang telah menyumbangkan sebagian rezeki untuk pembangunan, untuk yatim, untuk dasa, untuk kotak surga, apapun lah sumbangan panjenengan semoga diterima oleh Allah dan betul-betul
diberikan oleh Allah balasan yang jauh lebih baik. Yang kedua, bagi panjenengan yang punya putri yang mau masuk sanawiyah atau SMP, bisa bergabung dengan saya di Pondok Pesantren Hafidz Al-Jihadul Hakim di Kebun Tunggul di Gondang, Mojokerto. Kebun Tunggul, Gondang, Mojokerto. Itu tempat penggemblengan anak-anak yang selain sekolah juga dibimbing untuk bisa hafal Al-Quran. Masya Allah. Tentu yang diharapkan anak yang berakhlakul karimah. Sampean bisa langsung ngechat saya ya 081230 95834. Langsung anaknya daftar bisa lewat saya, bisa langsung di Jihad Al-Jihadul Hakim. Yang kedua, bagi jenengan yang ingin umroh bersama saya, nanti bersama saya di bulan November tanggal 28 November. Ada dua harga. Yang satu harga reguler yang lebih murah, ada harga yang VIP. Yang VIP ini insya Allah nanti dari Medina ke Mekah naik kereta api. Ada kereta apinya. Kereta yang biasanya hanya non sewu, biasanya pakai bis itu 5 jam, kalau kereta api hanya 2 jam. Masya Allah. Kereta api cepat Medina Mekah. Subhanallah. Dan dua-duanya yang bimbing saya. Apa yang membedakan VIP sama reguler? Hanya hotelnya saja. Ka'bah ya pancet, sainnya ya pancet podo ae. Yang membedakan hotelnya itu ya tentu sama makannya ya. Sama itu tadi, naik kereta sama enggak, sama naik bis. Kalau dari sini ya satu pesawatnya pancet podo. Yang beda di sana, nanti hotelnya beda, menu makanannya beda. Kemudian dari Medina ke Mekah, kalau VIP pakai kereta, tapi kalau reguler pakai bis wisata. 28 November, monggo, insya Allah nanti saya bimbing untuk bisa ya mencium Ka'bah, mendekat Ka'bah dan seterusnya, tergantung permintaan. Umroh mau berapa kali, siap mengantarkan, siap mengantarkan. Oke, itu Mas Ishak. Iya Pak. Info dari Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya. Masya Allah, alhamdulillah. Oke, Dulur Al-Fikar, itu informasinya dari beliau. Apabila Anda punya anak SMP, ya ingin sekolah SMP, tahfidzul Quran di Mojokerto apa itu? Ya, Gondang Mojokerto. Jadi bukan di Surabaya, bukan buatan ya. Baik apa? Mungkin kita bisa langsung ngaji panguripan bersama Pak. Bagus. Hari ini Ya. kita ngaji surat Al-Baqarah ayat 220. Surat Al-Baqarah ayat 220. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khairun wa in tukhalituhum fa ikhwanukum
wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Allah. Shadaqallahul adzim. Ayat ini turun ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasul, saya itu ngeramut anak yatim, tapi seringkali makanan yang dimakan anak-anak yatim itu kalau ada sisa gak boleh dibuang. Saya simpan, nanti saya berikan lagi. Kalau misalnya sarapan pagi kok ada sisa, gak boleh dibuang, disimpan, dimakan nanti waktu zuhur. Mohon maaf Rasul, supaya ngirit, supaya ngirit. Tapi kadang-kadang makanan itu sampai agak basi. Ya, bagaimana Rasul? Apa kepala saya hilang atau masih tetap berpahala karena merawat anak yatim? Lalu Rasulullah langsung didatangi malaikat Jibril. Terus turunlah ayat ini, fid dunya wal akhirah. Di dunia kamu bisa bahagia, di akhirat kamu bisa bahagia. Nanti akan ada penjelasan bahagia dengan apa, supaya bahagia dunia, bahagia akhirat, harus bagaimana. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Muhammad, umatmu ada yang bertanya kepadamu tentang anak yatim, merawat anak yatim. Sama dengan al-jihad ini. Kul, katakan Muhammad, islahul lahum khair. Melawat anak yatim yang dilakukan secara baik itu adalah baik sekali. Artinya kalau betul-betul anak yatim itu makannya juga diperhatikan, jangan makan yang nggak habis terus disisakan untuk makan lagi. Ya kalau nggak basi nggak apa-apa, tapi kalau ada basinya nanti kan malah jadi penyakit. Memang terus terang para jamaah jenengan yang belum merasakan seperti saya ini kan merawat anak yatim sudah 23 tahun. Dan selalu di atas 30 anak jumlahnya. Kalau dulu hanya SD SMP, sekarang ya SD, SMP, SMA. Bahkan yang anaknya betul-betul dari keluarga nggak mampu dan anaknya nggak nggodok, saya kuliahkan sampai kuliah. Banyak yang kuliah lulus. Ya. Nah, kadang-kadang para penyumbang itu hanya melihat casingnya, hanya melihat luarnya. Jerune ya apa sorone nglamut anak yatim itu kan enggak disampaikan. Ya pada dicerita. Kalau al-jihad, wah terbuka, jenengan mau makan bareng sama anak yatim monggo, mau lihat dapurnya monggo, mau lihat asramanya monggo, mau lihat tempat tidurnya monggo, wis bebas. Memang kita ini hanya memegang amanah dan betul-betul dirawat anak yatim. Anak yatim saya lowong lemah. Kalau sing jenenge rezeki itu, oh, kalau makan 3 kali lipatnya yang biasa. Oh, pasti ya. Masya Allah. Ini yang dimaksud khair itu tadi ya. Iya, dan kalau kita merawat dengan baik itu khair.
baik. Artinya khair ini sesuatu yang dicintai Allah, Ya. sesuatu yang disenangi Allah. Sampai senangnya Rasulullah sampai dawuh, besok yang merawat yatim itu di surga akan jejer dengan saya seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Sampai begitu dekatnya orang yang menyantuni anak yatim dengan Rasulullah. Sekarang kan Maulid Nabi, Maulid itu ya nuwun sewu lah. Ojo cuma diperingati dok, tapi akhlaki Nabi nggak ditiru. Makanya panjenengan yang nyumbang lewat dasa, lewat kota surga, lewat yatim, wes itu salah satu sesuatu yang mulia. Yang mulia itu panjenengan ikut bantu, walaupun 1 bulan saya lihat di dasa itu ada yang 100.000, ada yang 50.000, bahkan ada yang 25.000. Nggak apa-apa, sing penting berbuat. Jangan nunggu kaya, jangan nunggu banyak. Sedekah itu ya sak mampu nih. Aja krungu ceramah ngene gajian lebokne yatim kabeh. Mari ngono sak keluarga 3 dina mate. Kok gak mangan. Jangan, itu namanya berlebihan. Yang penting berbuat. Sampean yang penting berbuat, yang penting mau menolong anak yatim. Wa intu khalituhu, dan jika kamu bergaul dengan mereka, fa ikhwanukum, sebenarnya dia itu memang saudara. Jangan dianggap anak yatim itu orang lain. Makanya saya itu kalau mendoakan nyebut anak, itu ya anak yatim, anak kandung, anak asuh, anak, semua anak yang saya anggap anak ya anak saya. Doanya sama, terutama kalau lagi haji, umroh, wah, doa untuk mereka semua. Jadi bukan hanya terus khusus anak kandung, enggak. Saya itu di hadapan Allah yang penting ini amanah. Anak kandung ya amanah, anak tiri amanah, anak yatim amanah, santri amanah. Semua harus dipandang sebagai amanah. Insya Allah dicukupi semua. Sampai sekarang saya ini nggak tahu duit yatim itu ya opo. Tapi yang nggak pernah lapor itu ustadznya yang saya serai untuk anak yatim. Selalu cukup. Padahal bayangkan 1 bulan, sampai ngerti masih 70 juta 1 bulan. 1 bulan. Mulai bayar sekolahnya, sangunya, makannya 70 juta. Bayari tukang masaknya, belanjanya, servis mobilnya. Sekolahnya kan pulang pergi diantar pakai mobil. Ya. Jadi kalau orang ragu, cukup enggak, wis ojo ngopeni yatim tambah melarat ya. Harus seperti saya, yakin. Nah itu, wis ini perintah Allah, perintah Rasulullah mesti dicukupi. Tapi harus yakin. Dan harus menganggap anak yatim itu ya anak sendiri. Istilah fa ikhwanukum itu ya anak sendiri. Tanggung jawabnya maksud saya. Ya kalau dalam nasab ya beda. Tapi tanggung jawab di hadapan Allah harus menganggap itu anak sendiri. Tanggung jawab. Jangan dibeda-beda. Bahaya kalau dibeda-beda. Ayatnya ini teruskan aja. Wallahu ya'lamu, Allah itu tahu al-mufsidah, orang yang membuat kerusakan. Allah tahu, walaupun omongannya apik, kalau kita cerita ke orang kayak maaf ya, seperti saya ini kan cerita baik-baik tadi ngopeni anak yatim. Itu kalau nggak sesuai dengan kenyataan, Allah tahu. Ya sama sekarang ini dengan maraknya orang minta sumbangan untuk anak yatimnya, Kalau brosurnya bagus, kenyataan jerone iki lho sing penting. Diupeni apa enggak, mangane ya apa, diperhatikan apa enggak. Anak yatim saya itu tiap sore jam 5 selalu istighosah dan mendoakan yang nyumbang itu. Tiap sore itu didoakan. Yang istimewa setiap Senin Kemis selalu puasa sunnah. Wis poso sunnah ndongakno
arek yatim. Allah. Makanya di tas saya itu selalu ada uang 10 ribuan, sak kepok, sak gebok. Sewaktu-waktu ketemu anak yatim mau sekolah, salim sakoni. Nanti sore kalau lagi zikir, habis lagi Senin Kemis saya sakoni. Buat seneng bukannya itu. Beli es, beli apa? Di pondok kan ada koperasi, ada esnya, ada macam-macam. Nah, itu makanya alhamdulillah duit yatim ajian itu selalu cukup. Selalu, padahal 70 juta satu bulan. Iya, aku juga nanti duit kok sopo ya kan. Beras ya selalu cukup, selalu. Kalau mau mentek temen ngono ya aku karek nilpun wong sugih. Ada orang kaya banyak kenal saya. Tak telepon sekali sak truk diterno. Beras Pak. Anu Pak, niki yatime kendaraan beras. Oh nggih. Mungkin sore langsung berasa truk. Betul itu. Makanya Masya Allah, orang hidup itu ojo jahat sama orang. Modal saya ngopeni yatim itu cuma gak jahat ngono. Sama orang kaya ya harus baik. Wong pancene sing ndek beras ya wong sugih. Masa aku nilpun Mas Isa. Mas Isa iki ya beras arek yatim. Waduh, Pak. Kula dhewe sing mangan sesuk krungu ngono. Lah. Makanya aja jahat sampe wong sugih. Duwike Allah iku dititipno wong sugih. Rezekine Allah dititipno wong sugih. Ini saya ceritakan ke jenengan ya. Subhanallah. Saya kalau cerita ini bisa nangis. Saya umroh yang kemarin bareng sama lurah desa Delik Sumur. Delik Sumur Benjeng. Ini umroh barokah luar biasa. Begitu dalam perjalanan umroh ngobrol-ngobrol, apa purun tak bangun pondok teng Benjeng, purun barulah pokoknya tanah. Oke, insyaallah kalau sediani pulang umroh dapat sehari kedua hari saya langsung ke rumahnya. Subhanallah, diberi tanah 4.500 meter. 4.500 meter. Sudah saya tunggu senang kasih makan pulang. Kemarin baru kemarin ditelepon lagi, bahkan video call. Pak Yai menaik purun belum tambahi tanahnya. Niki tanah saya celak balai desa. Niki nggih meh berapa ribu meter ngono. Loh. Lha niku mawon dereng kebangun akeh wong-wong. Mboten napa-napa. Subhanallah, sampai nangis saya. Kasih itu rencana saya yang dekat balai desa nanti untuk pendidikan, yang di satunya yang tanah yang lama untuk pondok. Itu rencana saya. Insya Allah gak berapa lama saya mau ke sana. Kemis lah kalau gak Jumat, berapa Sabtu Kemis saya ke sana. Mau lihat tanah yang satunya yang dekat balai desa. Duh, itu barokah apa? Sebuah kejujuran. Kejujuran kalau kita diberi amanah anak yatim sing jujur. Saya ini nggak pernah pegang uangnya yatim itu, ya ada bendaranya sendiri. Wis cekelan aku kono arek merintah doa iki kanggo kono. Masya Allah ya. Nah, jadi Allah itu tahu siapa yang jujur, siapa yang nggak jujur. Minal muslih ini ada yang jujur, ada yang nggak jujur. Allah tahu. Wallahu ya'lamu, Allah ngerti. Muntah sampai brosur sampai saya ini tiap hari di WA orang, sampai ada yang dari Jakarta, dari Bogor. Ya intinya jalur sumbangan yatim. Loh, wong aku dhewe ngopeni yatim, kita bales. Sami Pak, programnya pondok sampean sampai dengan program pondok saya. Ngono cek nomwe kata ya. Ngirim WA. Ini waktunya ngerame, ini waktunya. Tapi ya
Aku ya waktu ringi ngoni aku yo. Ya Allah. Masya Allah. Yang bahaya ini. Walau sya'allahu, dan jika Allah mengendaki, la'anatakum, Allah pasti akan menyulitkan kamu. Siapa yang dipersulitkan ini? Al-mufsid tadi, orang yang memang membuat kerusakan. Apa? Bungkusnya itu bungkus yatim, tapi cuma tinggal alat golek duit. Nah, kan banyak itu. Akhirnya sing sugih sapa kiai ini yatime gak diopeni, wong arek yatime tinggal alat tok. Golek sumbangan yang kantor, golek proposal. Alhamdulillah kajian ini gak usah proposal. Proposal ya Al-Fatihah itu wis. Khususon Al-Fatihah wis iku tok proposal sapa jare Gusti Allah. Dicukupi. Tapi kalau coba mempermainkan anak yatim, ini ayatnya ini. La'anatakum, pasti akan dipersulit hidupnya. Gak medeni ya. Medeni sampean kiai, ustaz sing rambut anak yatim hati-hati. Surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 220. Dibaca, dipelajari, didalami, dan diamalkan. Bahaya itu, bahaya kalau mempermainkan anak yatim. Innallaha azizun hakim. Ditantang sama Allah. Allah itu maha perkasa. Ayo kon, sapiro pintermu merekayasa, jebol. Ono pimpinan nih mbak anak buah jebol, ditutupi kaya apa? Yes gak iso. Coba wong Allah itu aziz, hakim. Allah juga bijaksana, tapi kalau sing temen ngeramut anak yatim, ya dicukupi sama Allah. Dicukupi, Allah itu hakim. Walaupun difitnah, diuji kayak apa, tapi kalau orangnya ikhlas, betul-betul iya karena butuh, iya karena senang, ya dicukupi sama Allah. Tapi kalau sampai Allah dipermainkan, anak yatim dipermainkan, innallaha aziz, Allah itu maha perkasa. Keplekno Gusti Allah. Dadi apa menungso? Ya. Keplekno kurame lae benjuk. Nggih, keplekno Gusti Allah dadi apa? Oke, Mas Isa. Iya, Pak. Siap. Nanti dilanjut. Silakan Anda bisa bertanya di 081234939390. Ini ada pertanyaan Yai dari WAG. Apakah boleh membaca atau mengamalkan Al-Quran surat Al-Fatihah 40 kali dalam keadaan menstruasi? Matur nuwun. Kalau waktu baca Fatihah, ya itu khilafiyah nih. Kalau yang menganggap Fatihah memang bagian dari Quran nggak boleh. Tapi ada yang menganggap boleh, wong itu bukan niat baca Quran tapi sebagai doa. Ya sama kalau kita lagi doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu kan juga Quran sebenarnya. Kalau diniati baca Quran ya boleh, kalau diniati doa ya boleh. Oh, selama sesuai dengan niatnya ya Pak? Iya. Ya, jelas sudah nih dari Ibu tadi. Oke. Selanjutnya apa? Ini pertanyaan dari Ibu In di Surabaya. Assalamualaikum Abah. Saya punya adik yang 15 tahun ditelantarkan suaminya dengan meninggalkan 2 anak. Adik saya ini tertati-tati menafkahi 2 anak. Saya mencoba merawat 1 anaknya dan menanggung makannya, mengantarkan sekolah dan sebagainya, agar ibunya ini bisa bekerja untuk membiayai sekolah anak-anaknya. Namun saya malah dijauhi saudara-saudara saya.
Mohon pencerahannya apa dari Bu In Surabaya. Bu In, sampean pantas dapat derajat. Jadi orang berbuat baik kok ada yang memusuhi, itu namanya derajat. Teruskan, gak usah ngerek dulu. Karena itu derajat. Oke, ada lagi? Ya, dari Cak Tol Kerembung. Yai mau tanya, ada teman SMP 3 tahun yang lalu pinjam uang ke saya 1 juta rupiah. Katanya bulan depan dikembalikan. Nyatanya sampai 3 tahun belum dikembalikan. Saya pun gak pernah menagih. Kemarin anaknya meninggal dan saya niat untuk mengikhlaskannya. Bagaimana Yai? Apa perlu bilang ke keluarganya? Matur suwun. Tak toh. Pikiran sampean bagus dan akhlak sampean baik. Teruskan, nggak usah bilang sama keluarganya. Menengai cenderung Gusti Allah. Sampean kok tambah suki. Masya Allah. Dikelaskan gitu ya? Iya. Lanjut. Banyak sekali yang WA Yai. Nih, kita terima telepon Yai. Assalamualaikum. Dari Ibu Sinta nih Bu. Nggih. Bu Win Mojo. Monggo Bu Win. Alhamdulillah sehat-sehat mawon panjenengan. Nggih. Saya mau tanya, gimana Pak kalau kita itu kan sekarang banyak di kampung-kampung itu ibu ya, itu minta bantuan untuk anak yatim. Nah, itu kan kadang-kadang saya tolak gitu. Karena apa saya lihat kadang-kadang ibu-ibunya itu kumpul makan-makan. Nah, itu gimana kalau saya nggak masih nggak di tempat itu. Alhamdulillahnya di tempat saya itu kan sudah saya koordinir untuk berdasar gitu. Gitu. Jadi dulu banyak yang alhamdulillah masih bisa ikut berdasar. Setiap bulannya saya yang kumpulkan gitu. Nah, bagaimana kalau saya ibu-ibu yang sering datang itu nggak 1-2 orang masih sah? Ini gitu. Pondok-pondok sudah aja. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Bu Win. Bu Win. Apa yang sampai lakukan udah bagus. Tapi menjadi tidak bagus kalau kita mencurigai orang lain. Masya Allah. Bagus, sampai mengumpulkan dana untuk yatim, untuk apa, bagus. Perkara orang lain mau berbuat apa, biarkan saja. Sampai sing ikhlas. Hati-hati njogo hati, ojo sampai ono istilah saingan. Saingan yang mengarah kepada iri. Hati-hati. Ya wis dibiarkan aja ibu-ibu yang mau sedekah ke yatim siapa, kemana, monggo. Saya mengumpulkan untuk yatim sana, sini, monggo. Ya berdekar El Victor. Ada yang umroh melok El Victor dibimbing Gus Abdullah Sarafi, monggo. Ada yang umroh bersama saya, monggo. Ada yang umroh bersama Ustadz El Victor yang lain, monggo. Hakikatnya yang mengirimkan jamaah itu kan Allah. El Victor itu cuma ya woro. Hanya itu aja. Jangan sampai di antara ustadz para pembimbing saling merendahkan, saling merendahkan. Jangan sampai hati tergoda. Monggo mau umroh bersama Gustola, monggo bersama saya, monggo bersama Pak Syukur, monggo apa ikhwan, monggo mungkin Ustadz Ali Aziz, monggo yang lain-lain, monggo. Pokoknya wong Islam ini sing apian. Dan jenengan juga gitu, sudah apian sampean itu. Nanti bisa menjadi tidak baik kalau mencurigai orang lain. Perkara itu ganjaran apa enggak wis gak usah dibahas, itu urusan Gusti Allah. Begitu Bu Win. Iya, bagus begitu. Lanjut. Enggak boleh husnudzon ya. Allah husnudzon. Oke. Baik,
banyak telepon ya. Kita coba satu telepon. Assalamualaikum. Oke Bu, dari mana dan siapa Bu? Bu Yeni dari Sidoarjo. Oke, monggo. Mau tanya, saya ada uang riba dan kemudian tinggal riba itu apakah boleh? Apakah boleh? Nggih. Nggih, sampun Ibu. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penggunaan uang riba apa boleh misalkan digunakan uang riba dari bank ini tadi apa? Jenengan hati-hati menyebut istilah riba. Kalau uang dari bank itu ya itu khilafiyah itu. Ada yang nyebut riba, tapi ada yang menyebut riba tapi riba yang dibolehkan. Sekarang loh, urusan apa yang istilahnya itu uang itu bersih. Contoh ya, coba sampean rungokne itu ceramahnya Gus Pak Buya Rosi. Coba misalnya sampean beli apa? Beli sepeda motor. Beli sepeda motor. Sampean beli sepeda motor. Nanti sampean beli sepeda motor, uangnya uang sampean. Gitu. Sing dodolan ya sing duwe Cino. Jarene sing gak seneng iku nyugihno Cino itu. Allah. Beli apa? Beli makanan. Nggih. Beli makanan. Itu tuh pasar. Bakule gak nate sembahyang. Masya Allah. Ono mana duit iku duit gak jelas. Soalnya duit wong duwe asu. Macam-macam. Rumet ya ini. Enggak, saya sih bukan kok tidak mengatakan. Artinya gini, uang kalau betul-betul riba yang asli riba menurut Allah, ya tentu harus dijauhi karena itu memang perintah. Tapi kalau masalah perbankan, bank konvensional, bank syariah, ya bagaimanapun, contoh gampang beginilah. Ya. Bisa apa namanya? Bu Eni. Bu Eni, sampean misalnya Bu Eni, utang duit dulure. Tapi sing utang duit iku sampean utang duit jane gak utang duit sampean. Kalau yang desa itu istilahnya utang pedet. Pedet ya. Anaknya sapi utang pedet. Karena sampean waktu itu mau mantu gak punya duit, pedetnya didol. Kayu 5 juta wong pedet. Kira-kira 10 tahun lagi sampean mengembalikan uang pedet itu, apa betul pedetnya itu sudah bisa dibeli 5 juta? Pasti pedetnya itu sudah, walaupun pedetnya sama, gede ini podo, tahunnya podo, tapi harganya sudah pasti beda. Waktu beli sampean 5 juta, sekarang sudah 15 atau 10 juta. Nah, itu apa nggak riba juga? Kan ada kelebihannya. Makanya nuwun sewu, kalau yang terkait bank, ya kalau jenengan memang begini, perbankan ini memang terus terang khilafiyah, sing keras, haram, seperti menzinai ibunya sendiri ya. Masya Allah. Iya, ya monggo pendapat. Tapi yang berpendapat sampai sekarang menggunakan perbankan, udah haji lo bayarin yang bank. Lewat bank. Ya apa? Udah ngaji lo bayarin yang bank. Nah, sampai gak gelem bayar yang bank. Iya teko nanti tuku pahlawan gak teko Mekah.
Masya Ya, Allah. gitu lho Bu, nggih. Ya, kalau sampai sudah yakin betul itu uang riba, waduh, gimana itu? Serta repot di sotakono, sotako kok sotako duit riba. Tapi dibuang kok mubazir. Amin. Terus ya apa? Ya mbok takono sing ngerti-ngerti. Aku ngerti jawab. Nggih. Masya Allah. Pun apa? Iya, jam Jam 8. 8. Mudah-mudahan Mas Hilmi Ansori yang sekarang sedang sakit disembuhkan oleh Allah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa alaihim khairul. Semoga seluruh keluarga besar El Victor dan El Jihad selamanya barokah. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Ya kan. Amin. Jangan pernah membenci siapapun. Siapa tahu yang kita benci hari ini ternyata nanti sore sudah kita butuhkan. Gak kecil ya kan. Jangan merendahkan orang, menghina orang, melecehkan orang. Siapa tahu orang yang kita rendahkan ternyata kekasihnya. Yang ketiga, jangan mudah putus asa dengan berbagai ujian, cobaan. Sopor roh ikut dalane derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.